tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat hadir di TF Talk ya, webinar rutin teknik fisika. Kali ini kita sampai di TF Talk yang ke-8 ya, yang bertema hilirisasi teknologi tepat guna di Sumatera pada aplikasi teknologi fisika plasma pada bidang pertanian. Telah hadir di ruang maya ini Bapak atau Mas ya, Mas Dr. Ahmad Fauzi ya. Beliau lulusan S3 ITB dan sekarang mengabdikan diri dan ilmunya untuk mengembangkan daerah khususnya di bidang pertanian. Seperti itu. Nah, untuk mengawali acara kita hari ini, saya akan menjelaskan rundown untuk TF Talk kita. Yang pertama adalah pembukaan dari saya sendiri, moderator. Kemudian nanti ada kata sambutan ya dari perwakilan Prodi Teknik Fisika. Kemudian selanjutnya nanti ada pembacaan CV, penyampaian materi dari Mas Ahmad Fauzi, dan yang terakhir adalah tanya jawab. Seperti itu. Untuk peserta yang memungkinkan untuk on cam, silahkan menggunakan background yang telah dibagikan. Seperti itu. Kemudian tanpa memperpanjang lagi waktu, kita masuk ke tahapan yang berikutnya ya. Ya adalah kata sambutan dari perwakilan Prodi Teknik Fisika ya. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Prodi Teknik Fisika ya. Nah, kebetulan saya sendiri, jadi saya akan beralih menjadi Sekretaris Prodi Teknik Fisika ya. Oke, sebelumnya saya izin share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pembukaan mewakili Kaprodi Teknik Fisika. Kebetulan beliau sedang ada kegiatan lain dan berhalangan untuk membuka TF Talk yang ke-8 ini. Izinkan saya memperkenalkan sedikit mengenai teknik fisika sekaligus membuka TF Talk ke-8 ini. Di teknik fisika sendiri merupakan salah satu prodi dari 30-an prodi yang ada di ITERA. Untuk staf akademiknya, koordinator prodi adalah Bapak Lukmanul Hakim, kemudian sekretaris prodinya adalah saya sendiri, dan beberapa tambahan dosen ya, belum tercantum 2 dosen. Salah ya? Oh sorry. Kalau ke sini, udah belum ya? Oke. Kemudian ada tambahan 2 orang dosen ya, yaitu Pak Eka dan Bu Laras. Kemudian juga dilengkapi dengan tenaga kependidikan dan juga laboran. Di TF sendiri ada 2 kelompok keahlian, di mana satunya yang diketuai oleh Pak Rifki, yaitu adalah lingkungan binaan cerdas dan berkelanjutan. Yang kedua adalah material teknologi berkelanjutan yang diketuai oleh Pak Lukmanul Hakim. Seperti itu. Kemudian untuk fasilitas di Prodi Teknik Fisika sendiri, untuk melengkapi praktikum, nama praktikumnya adalah Laboratorium Teknik Fisika 1, 2, 3, dan 4. Untuk 1 dan 2, untuk 1 adalah pengenalan untuk dasar-dasar elektronika, kemudian yang untuk kedua adalah terkait dengan pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller, seperti itu. Kemudian untuk di Laboratorium Teknik Fisika 3 ada alat instrumentasi dan kontrol industri dari Vesto, kemudian dilengkapi dengan pengontrolan PLC dari produk Pudak ya. Kemudian di Laboratorium Teknik Fisika 3 juga ada alat untuk mengukur akustik ruang, satu set alat untuk mengukur akustik ruang. Dan di Laboratorium Teknik Fisika 4 ada beberapa alat karakterisasi yang sudah dimiliki Prodi Teknik Fisika ITERA. Tentunya dalam melaksanakan baik itu praktikum dan riset, semua terintegrasi dengan
UPT Laboratorium ITERA seperti itu. Kemudian sosial media yang ingin mengenal lebih dekat tentang teknik fisika bisa mengakses mulai dari YouTube. Kami aktif untuk mengunggah video TF Talk terbaru ataupun info-info terbaru, kemudian website, laman website, dan juga Instagram. Saya pikir itu aja. Pergelaran TF Talk sendiri biasanya diadakan setiap semester 3-4 kali. Dan ini untuk dari seri pertama ya sampai seri sekarang ini sudah seri ke-8 dengan berbagai macam narasumber yang sangat menarik melengkapi perkuliahan mahasiswa, khususnya mahasiswa Prodi Teknik Fisika. Mungkin demikian pembukaan dari saya. Terima kasih kepada pemateri, terima kasih kepada peserta yang sudah hadir. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya adalah pembacaan CV ya. Pembacaan CV untuk pemateri TF Talk kita hari ini. Saya izin share screen lagi. Udah kelihatan ya? Oke, beliau bernama lengkap beserta gelarnya adalah Dr. Ahmad Fauzi, MSI. Beliau lahir di Masjid Lama ya, nama satu daerah, 17 Desember 1989, seperti itu. Kemudian beliau lulusan S1 Universitas Negeri Medan, S2 Institut Teknologi Bandung, dan S3 Institut Teknologi Bandung di Prodi Fisika. Kemudian riwayat pekerjaan ya, riwayat pekerjaan mulai dari aktif sebagai asisten laboratorium ya, atau di teknik fisika mengenai asisten praktikum, kemudian pernah menjadi dosen di Telkom University Bandung, kemudian pernah menjadi asisten tutorial untuk mahasiswa TPB ITB, kemudian beliau juga pernah menjadi CEO Nakrib, itu adalah startup di bidang teknologi fabrikasi material. Kemudian beliau merupakan direktur utama PT Bara Teknologi Niaga. Kemudian beliau juga founder ya, aktif di lingkungan beliau sebagai founder komunitas milenial terdidik Batubara. Kemudian beliau juga merupakan founder dan pengawas Koperasi Berkah Abadi Jaya, yaitu adalah koperasi produsen pertanian, yang mana nantinya beliau akan banyak memaparkan bagaimana hilirisasi teknologi yang beliau manfaatkan di koperasi yang saat ini beliau pimpin, seperti itu. Dan ini beberapa makalah dan jurnal yang pernah beliau publikasi. Dan juga ada beberapa paten ya, ada 4 paten totalnya, dan beberapa seminar ilmiah yang pernah beliau ikuti. Seperti itu saja mungkin perkenalan yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjut kita sapa dulu untuk pemateri kita ya. Selamat siang Mas Ahmad Fauzi. Ya, selamat siang Pak Bara ya. Pak Bara ya. Ya, terima kasih Pak atas undangannya ini. Iya. Sehat ya Mas Ahmad Fauzi. Biasanya Ya, saya alhamdulillah. memanggilnya Mas Fauzi ya, atau Bang Fauzi Iya. ya. Boleh. Bang juga boleh. Bang aja ya. Ya, karena di Sumatera itu ya kita ya. Nah, mungkin selanjutnya saya serahkan ke Bang Ahmad Fauzi lah untuk menyampaikan sedikit ilmunya gitu. Kalau semuanya nanti nggak cukup waktu TF Talk-nya ya. Sedikit Waduh. ilmunya mengenai hilirisasi teknologi. Kepada Bang Ahmad Fauzi, kami persilahkan untuk ruang mayanya. Oke, terima kasih. Ini saya izin share screen aja ya, Pak. Ya Pak, izin share screen aja. Apakah udah kelihatan ya, Pak Bara ya? Sudah, Bang. Tapi masih yang versi kecilnya. Oke, coba saya ini ya. Ini udah ya? Oke, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mungkin saya ucapkan dulu ya terima kasih kepada Teknik Fisika ITERA yang telah mengundang saya di sini. Terus yang saya hormati juga di sini ada Sekretaris Prodi Teknik Fisika ITERA, Pak Bara sendiri. Terus ada tadi saya lihat ada tim pemantau juga. Jadi
dan yang saya hormati semua para peserta di sini ya. Mungkin ada dari mahasiswa atau umum lainnya. Oke, saya langsung saja ingin mempresentasikan materi yang ingin saya presentasikan itu sebenarnya pengalaman saya selama ya hampir 2 tahun belakangan ini gitu. Jadi kemarin kita diskusi sama Pak Bara, itu kita angkat temanya itu hilirisasi teknologi tepat guna di Pulau Sumatera atau di Sumatera, dengan bidang khususnya yaitu aplikasi teknologi fisika plasma pada bidang pertanian. Saya sendiri tadi seperti yang diperkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, saya pendiri dari Koperasi Berkah Abadi Jaya Lubuk Cuwik. Lubuk Cuwik itu nama desa, terus nama kabupatennya itu Kabupaten Batubara di Provinsi Sumatera Utara. Oke. Jadi saya ingin bagi menjadi 3 bagian nanti presentasi saya. Bagian pertama itu pengenalan teknologi fisika plasma ozon. Jadi karena saya tahu ini dari teknik fisika, mungkin ya sekedar sedikit lah kita bahas mengenai basicnya ya atau ilmu fisikanya, yaitu fisika plasma. Mungkin saja teman-teman di sini pada sudah tahu lah fisika plasma, tapi saya bahas sedikit lah bagaimana konsep fisikanya gitu. Kemudian nanti bagian kedua ada penerapannya, terus penerapannya nanti di pertanian, itu di pertaniannya sendiri di desa saya di Lubuk Cuwik. Kemudian part ketiganya yang terakhir yaitu dampaknya bagi pemberdayaan masyarakat. Jadi sebenarnya di sini ada banyak disiplin ilmu ya, jadi ada fisikanya nanti ada juga sosialnya. Oke, saya mulai aja dari plasma ya. Mungkin kita sering dengar kata-kata plasma ya di kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman di sini juga sudah pada paham lah, sudah dipelajari juga ya di teknik fisika. Kalau di fisika pasti dipelajari, tapi kalau di teknik fisika saya belum tahu ya gimana kurikulumnya. Tapi pernah dengar lah paling tidak gitu. Jadi plasma itu sebenarnya materi fase keempat. Jadi kita tahu dari dulu kita belajar itu materi itu ada padat, cair, gas gitu. Tapi ternyata ketika kita berikan energi yang lebih pada fase gas, maka itu akan berubah menjadi namanya fase plasma. Sebenarnya plasma ini bisa dibilang yang paling banyak di dunia ini fasenya ya plasma gitu. Hampir 99% alam semesta itu bentuknya masih plasma. Cuman karena jauh dari tempat kita, jadi kita sering jarang mengamati secara langsung gitu. Jadi yang paling dekat aja contoh plasma itu kita tahu kilat gitu atau petir gitu. Terus ada juga matahari, itu matahari plasma bentuknya. Terus yang di bintang-bintang itu. Jadi karakteristik plasma ini kalau di gas kan kita tahu itu molekul bergerak bebas ya. Terus jarak antar molekulnya juga renggang. Nah, kalau kita tambah energi lagi di gas itu, maka nanti akan terjadi namanya fase plasma yang ciri khasnya itu ion dan elektronnya itu bergerak bebas. Jadi di sini udah ion yang jadi makanya dikatakan plasma itu adalah gas yang terionisasi gitu. Nah, atau dalam lucutan listrik. Jadi kalau di petir itu kan ada perbedaan ini ya, perbedaan tegangan yang sangat tinggi gitu antara yang di awan sama di permukaan matahari gitu. Jadi karena ada beda tegangan tinggi itu, jadi nanti akan ada gas yang berada antara di dua ini, di atas sama di bawah, itu akan terionisasi. Nah, ionisasi itulah bentuknya seperti lucutan listrik atau discharge gitu. Sering dibilangnya corona discharge gitu kan. Nah, itu adalah bentuk plasma. Kita bentuk plasma salah satu yang paling dekat. Terus di lampu juga ada ya, di lampu neon itu juga termasuk proses plasma juga gitu. Terus kita pengen tahu nih jenis-jenis plasma itu apa aja gitu. Nah, ini juga sering dipelajari sebenarnya, tapi saya bahas sedikit ya. Jadi ada 3 plasma sebenarnya yang umum itu dibahas di Indonesia gitu ya, atau di dunia yang sekarang masih di ini. Yang pertama plasma dingin atau cold plasma. Nah, plasma dingin ini bukan berarti dia dingin ini enggak, tapi suhunya tetap tinggi, energinya tetap tinggi gitu. Terus ada plasma termik, itu biasa dipakai untuk pengelasan atau pemotongan logam. Terus ada plasma panas. Nah, plasma panas ini biasanya untuk ngasilin energi. Biasanya dipakai untuk apa ya? Yang kayak kemarin itu di Cina itu matahari buatan. Nah, itu plasma panas. Terus ada juga tokamak. Di Indonesia itu bahasnya cuma plasma dingin penelitiannya. Jadi plasma dingin itu ya plasma yang bisa kita buat lah dalam skala lab atau di skala kecil gitu.
Bagaimana cara buat plasma itu dalam skala kecil? Nah, itu ada nama tekniknya. Tekniknya dielectric barrier discharge. Jadi ada dielectric barrier di sini ya. Jadi namanya DBD. DBD inilah yang cara paling dasar, kan ya. Cara yang paling banyak digunakan para ilmuwan di Indonesia untuk membuat plasma gitu. Nah, di Indonesia itu sudah ada juga beberapa orang yang ngembanginnya. Itu di Undip ada, di LIPI ada, di ITB ada. Itu kalau nggak salah Pak Mitra Jamal juga ngembangin ya pembuatan material pakai plasma gitu. Nah, terus kita coba bahas di electric barrier discharge atau DBD dan ozon gitu. Nah, membuat plasma ini gimana? Sebenarnya konsepnya mudah ya. Jadi kita buat sumber tegangan tinggi, AC lah misalnya, high voltage. Tegangannya tinggi sekali. Jadi kalau kita buat tegangan tinggi, ini kan misalnya ada elektrodenya kan ini ground. Terus di sini ada elektrode tegangan tinggi. Kalau ada yang elektrode tegangan tinggi sekali kita dekatkan dengan ground, itu biasanya apa yang terjadi? Pasti ada terjadi jenis ini ya, kayak kilatan-kilatan itu. Kita sering lihat kalau misalnya kabel-kabel yang ada di jalan itu, kalau putus itu kan muncul macam kilatan-kilatan itu kan, percikan-percikan itu, atau discharge namanya, lucutan. Nah, lucutan. Nah, itulah sebenarnya plasma yang bisa kita buat. Nah, dalam rangkaian ini, plasma itu dibentuk. Cuman di sini dikasih insulator atau dielectric ya, dielectric barrier-nya di sini. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya bisa macam-macam, bisa untuk penghalang panas dan yang lainnya. Nah, kalau misalnya ini, inilah salah satu bentuknya. Ini dia ada di bawah ini ground, di atas ini ininya elektroda high voltage-nya. Dia akan bentuk seperti ini nih, seperti cahaya. Nah, zona inilah yang dinamakan dengan zona plasma. Nah, di zona inilah ada lucutan cahaya ini namanya zona plasma. Di sini semua gas yang terdapat dalam ini terionisasi akibat beda potensial yang sangat tinggi antara tegangan tinggi sama si ground. Nah, terus dia bisa dibuat macam-macam. Nah, dia dibuat juga dalam bentuk hollow seperti ini ya. Di tengah-tengah inilah zona plasma. Apa yang unik dari sistem DBD ini, di electric barrier discharge ini, adalah ketika di zona plasma ini kita masukkan oksigen. Nah, jadi ketika oksigen kita masukkan ke dalam zona plasma, maka oksigen ini bisa bereaksi atau bisa terurai atau bisa menjadi yang tadi dia O2, dia bisa jadi oksigen aja gitu, oksigen tunggal. Terus ketika dia di dalam ini, dia bisa membentuk senyawa baru yang namanya ozon. Ozon itu O3. Nah, jadi kebanyakan ketika gas atau oksigen yang kita lewatkan ke dalam medium plasma, dia membentuk gas baru namanya ozon. Ozon ini ya kita tahu dia terdiri dari 3 atom oksigen dan sifatnya tidak stabil. Nah, ozon inilah yang akan kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari. Yang sampai sekarang paling banyak diterapkan itu ya ozon ini. Yaitu ozon yang dibuat dengan cara metode DBD, yaitu teknologi plasma. Nah, ozon inilah yang akan kita bahas nanti selanjutnya. Terus kalau kita lihat-lihat itu manfaat ozon itu banyak gitu, banyak sekali manfaatnya. Kalau kita baca-baca paper, baca-baca sains populer itu banyak sekali manfaat dari ozon. Salah satunya ozon itu bisa membunuh bakteri dan virus. Nah, ini kan bagus ini, dia bisa membunuh. Cuman kita belum tahu nih mekanisme dia membunuh si bakteri dan virus itu gimana gitu. Jadi ada paper juga yang jelasin ya bagaimana cara si ozon itu membunuh mikroorganisme. Jadi ozon ini O3 dia karena O3 dia tidak stabil. Jadi tidak stabil maka dia mudah mengalami oksidasi. Ketika dia mengalami oksidasi dia akan berubah menjadi oksigen atau O2. Nah, ketika proses oksidasi ini energi yang dilepaskannya itu akan mengakibatkan lisis. Jadi kerusakan pada sel. Nah, kita tahu setiap ya makhluk itu ya sel, virus, bakteri itu kan dia punya ini ya, punya dinding sel ya, atau punya basic kehidupan yang dasar ya sel itu. Nah, si sisa oksidasi tadi bisa menghancurkan lisis atau membran sel, bahkan bisa sampai ke membran sel yang di dalamnya ini bisa dihancurkan. Jadi dia bisa menghancurkan sel tadi dengan cara
dari oksidasi dari O3 ke O2. Dan ini telah sudah lama diketahui oleh para peneliti dan bisa membunuh 99% itu bakteri, virus, dan jamur. Dan ini juga ozon ini karena dia mekanismenya dia oksidasi, jadi dia efektif, bebas kimia, dan aman pada dosis tertentu ya, pada dosis yang rendah. Dan dia juga ramah lingkungan. Nah, cara dia membunuh bakteri dan jamur inilah dia bisa diaplikasikan kemana-mana gitu. Jadi sifat yang seperti inilah dia bisa diaplikasikan ke banyak bidang. Nah, ternyata ozon ini juga bisa diaplikasikan ke pertanian. Jadi ya permasalahan pertanian itu kan atau hortikultura lah, itu banyak masalahnya di pasca panen. Jadi cepat busuk lah misalnya si bahan-bahan hortikultura kayak buah, sayur dan lainnya. Nah, ternyata penyebab pembusukan itu ada 3. Ada aspek fisik, ada aspek fisiologis, ini karena ada kinerja sel yang masih tetap berjalan, dan yang terakhir aspek patologis. Nah, aspek patologis inilah yang paling banyak menyebabkan pembusukan. Aspek patologis ini apa? Yaitu jamur, bakteri yang menempel di hortikultura, di buah atau di sayur. Nah, mikroorganisme inilah yang menyebabkan pembusukan itu makin cepat gitu. Nah, kita tahu tadi ozon ini bisa membunuh mikroorganisme. Jadi kalau ozon kita terapkan ke dalam hortikultura, ke dalam teknologi pasca panen, berarti dia bisa membunuh mikroorganisme pembawa pembusukan. Nah, kalau sudah aspek patologisnya kita hilangkan, maka umur si buah atau si sayur bisa semakin panjang. Nah, inilah yang kami terapkan di sini gitu, di teknologi pasca panen. Oke, itu pengantar di bagian 1 ya. Kemudian kita ke bagian 2. Halo Pak Bara, masih didengarkan Pak? Masih Pak, silahkan dilanjutkan. Oke, sekarang bagian kedua nih. Jadi kita terapkan teknologi plasma ozon itu di masyarakat pertanian. Nah, di sini saya ambil case-nya di desa saya ya, di Desa Lubuk Cuwik. Bukan desa saya sebenarnya, agak jauh sedikit, desa tetangga, tapi masih satu kecamatan. Desa Lubuk Cuwik kita terapkan. Sebelumnya saya kenalkan dulu ya. Jadi kalau di sini ya ini skalanya kita ini ya skala nasional. Jadi saya gambarkan ini ada peta Sumatera. Terus di sini ada provinsi Sumatera Utara. Terus di pantai timurnya itu di dekat, kalau ini Danau Toba, di pantai timur tuh yang dekat pantai, yang dekat sekali dengan Selat Malaka, itu ada kabupaten kecil nih, kabupaten kami ini namanya Kabupaten Batubara. Kabupaten Batubara. Terus Kabupaten Batubara itu ada satu desa namanya Desa Lubuk Cuwik. Nah, Desa Lubuk Cuwik itu penduduknya sedikit, ininya banyak hasilnya. Nah, kalau kita lihat dari ini ya, dari citra gambar ini ya. Nah, ini kan banyak kotak-kotak putih nih. Nah, ini adalah persawahan. Ini persawahan apa? Di sini persawahan cabai. Jadi Lubuk Cuwik itu desa penghasil cabai. Jadi komunitasnya cabai. Jadi bisa dilihat tuh, banyak sekali lahan-lahan cabai kalau kita lihat dari citra ini. Produksi cabai itu bisa sampai 26.000 ton per tahun Desa Lubuk Cuwik dan sekitarnya itu ya, atau di Kecamatan 50 Pesisir. 26.000 ton setahun. Dan dia musim tanamnya itu dalam setahun 2 kali. Jadi sekali musim panen itu ada sekitar 13 sampai 15.000 ton hasilnya. Dia penghasil cabai terbesar kedua di Sumatera Utara setelah Tanah Karo. Kemudian luas lahan cabainya itu sampai 1.080 hektar. Kemudian pemasaran cabainya juga banyak sekali nih. Dia sering memasarkan ke Sumatera Utara, terus ke wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, terus ada juga Kepulauan Riau. Tapi sifat dari penanamannya ini dia sifatnya perpanen gitu. Dia tidak ditanam secara sepanjang tahun ya, tapi secara serentak. Jadi setahun itu 2 kali aja tanamnya. 2 kali tanam berarti 2 kali panen. Dan masa panennya itu biasanya selama 45 hari. Nah, tapi ada permasalahan. Permasalahannya apa? Karena tadi panennya cuma 2 kali dalam setahun, kita bisa bayangkan di 13.000 ton sekali panen itu tercurah dalam waktu hanya 45 hari. Jadi pasti ininya banyak ya, suplainya banyak sehingga harganya bisa turun. Makanya cabai ini komoditas yang harganya fluktuatif, kadang naik kadang turun karena dia musiman. Jadi ketika panen raya itu sampai belasan ribu ton,
itu petani udah kewalahan, harga jatuh terus, bahkan saya bisa sampai di bawah 5.000 per kilogram. Nah, ini akibat kenapa? Akibat sifat cabai ini cepat busuk. Jadi cabai itu nggak seminggu aja udah busuk, pada 4 hari aja itu udah busuk gitu. Jadi mau nggak mau si petani harus jual gitu, harus jual, kalau nggak jual ya busuk. Nah, terus ada cara yang lain, yaitu pengolahan. Jadi diolah jadi yang lain, misalnya jadi saus atau jadi pasta cabai. Cuman ini lebih panjang ya ininya ya, apa namanya tuh, kita ininya prosesnya pasti bakal lebih panjang. Toh masyarakat kita juga belum siap kalau masak itu pakai saus atau pakai pasta. Nah, karena dia cepat busuk ini, itu pemasarannya sangat terbatas. Jadi jangkauan pasarnya kecil. Kita nggak bisa kirim ke Pulau Jawa, misalnya Pulau Jawa lagi mahal, atau di Kalimantan tuh kita nggak bisa kirim. Ya kita paling jauh itu ke Jambi. Jadi memang kalau dari Pemprov itu dia menyarankan harus ada inovasi dan teknologi yang bisa membantu supaya cabai ini minimal tahan lebih lama. Nah, ketika saya terjun ini ke batubara, saya ajak teman-teman tuh kita di Poktannya, di Gapoktan, kita diskusi sama petaninya, terus ini kita ke kantor kepala desa, terus kita ajak diskusi juga malam-malam masyarakat desa nih, gimana nih kita sharing lah, kita sharing, terus kita kumpulkan semua data dari para petani, dari para Poktan, kelompok tani, gabungan kelompok tani, terus kita carikan solusi gitu, gimana caranya supaya bisa supaya tidak terasa kali lah dampak penurunan harga cabai ketika panen raya. Nah, masalah ini juga kita bawa pada waktu itu ke bupati ya, jadi ke pemimpin masyarakat Kabupaten Batubara gitu. Terus kita audiensi, kita carikan solusi. Nah, ini nih kita kasih tahu apa analisis kita gitu, apa ininya. Nah, kita kemarin itu menyarankan supaya teknologi ozon. Nah, gimana ozon ini bisa masuk ke lubuk cuik supaya cabai ini bisa disimpan, terus kita bisa tahan ketika harga jatuh. Karena harga jatuh tuh pas panen aja 45 hari itu. Setelah 45 hari udah jadi naik lagi harga cabainya. Nah, kebetulan Pemkab setuju di berusaha, kita cari-cari teknologi ozonnya di mana, kita diskusi sama Profesor Muhammad Nur ada di Universitas di Ponegoro, ternyata beliau bisa buat, terus beliau juga bisa kirim ke Sumatera Utara. Nah, alhamdulillah di Desember 2020 itu setelah berbulan-bulan kita proses tuh, nah kita dikasih nih sama Universitas di Ponegoro teknologi di ozonnya gitu. Jadi adalah nih, jadi ozon itu kan ini yang biru ini ada generator namanya. Ya generator ozon, dia ngasilin ozon, di dalamnya ini ada DBD itu tabung plasma yang kalau udara masuk keluarnya di ozon. Jadi pas udaranya jadi ozon itu dimasukkan ke dalam bak ini. Nanti di bak ini ada reaktor mikrobubble. Jadi si gas itu dibubbling ke dalam air sehingga ozon terlarut dalam air. Nah, si cabai itu dia dicuci ke dalam ini, ke dalam si air yang telah berozon, yang telah dibubbling tadi dengan ozon. Kemudian dia dimasukkan ke dalam cold storage. Nah, ini cold storage-nya kapasitasnya 1,5 ton kemarin. Atau di cabai ini 1 ton gitu. Nah, ini kita dapat gitu. Nah, permasalahan selanjutnya kalau ya mahasiswa gini pengen ini ya, saya juga dulu asalnya mahasiswa, jadi belum tahu gimana kondisi di lapangan. Ternyata ketika alat ozon itu datang ke masyarakat, itu masyarakatnya pada bingung siapa yang mengelolanya gitu. Nggak ada yang ngelola, bahkan tidak ada yang mau ngelola. Kenapa? Alat ini kan pakai storage, butuh listrik. Terus dia pakai tenaga kerja juga untuk menjalankannya. Di desa siapa yang siap gitu? Semuanya pada ketakutan. Jadi setelah kita masuk ke step pengadaan alat ozon itu udah berhasil, kita masuk ke masalah pengoperasian dan pengendalian alat di ozon. Kita tanya, Poktan mau nggak? Nggak mau. PPA-nya juga nggak mau, Universitas juga nggak mau. Jadi dia bukan kayak cangkul. Kalau kita cangkul kan masyarakat bisa langsung pakai. Kalau ozon tidak, karena ada operasional di sana. Ada pemeliharaan juga. Nah, makanya sulit. Terus kita serahkan kepada BUMDes, juga tidak mau. Jadi akhirnya apa? Kita diskusi sama kelompok tani tadi, diskusi lagi sama, udah kita bentuk koperasi aja. Nah, di sini terbentuknya tadi Koperasi Berkah Abadi Jaya. Itu kita bentuk koperasi. Itu pun sulit karena sebelumnya ada 3 koperasi di desa itu semuanya gagal karena koperasi simpan pinjam.
Jadi ketika minjam terus kabur, nggak dibayar, jadi kooperasinya hancur. Nah, ini kita bikin koperasi konsumen pinjam, tapi koperasi produsen pertanian. Nah, selanjutnya kita juga kendala satu lagi, itu adalah hilirisasi produk cabainya. Ketika kita di Ozon nanti, kita mau jualnya kemana gitu. Misalnya kita belum punya agen-agen di pasar kan, belum punya ini. Nah, itulah gambaran bagaimana ketika teknologi masuk ke dalam masyarakat. Jadi kalau kita di kampus kan, kita sampai di teknologi aja gitu. Nah, ketika teknologi itu masuk ke masyarakat, itu banyak lagi problem yang mungkin masuk ke ranah sosial mungkin ya. Nah, jadi ini nih, kenapa ozon ini sulit untuk diterapkan ketika tidak ada pendampingan. Kenapa? Karena dia mengubah sistem masyarakat gitu. Nah, jadi kalau ozon ini mau diterapkan secara utuh, kita harus melewati 7 langkah ini. Pertama, cabainya kita petik. Petiknya juga hati-hati, harus disusun. Tidak boleh petik-petik sembarangan kayak yang dilakukan petani. Kemudian dia dicuci dulu. Dicuci pakai air bersih untuk ya membuang inilahnya lah, ada lumpur-lumpur yang melengket gitu. Terus baru dicuci ke ozon. Habis itu baru kita keringkan, ini benar-benar steril. Habis itu baru kita bisa pilih dua. Kalau kita packing seperti ini, bisa. Atau bisa kita masukkan ke dalam cold storage untuk menahannya. Terus baru kita bisa distribusikan pakai thermoking ya. Jadi pakai truk berpendingin. Jadi ada 3 fungsi di ozon ini. Yang pertama dia memperpanjang masa segar cabai. Jadi cabai ini bisa ditahan sampai 2 bulan. Nah, dari fungsi ini kita bisa ngambil tuh, apa nih kita ambil bisnisnya. Pasti peluang bisnisnya kita bisa ngontrol harga cabai. Jadi ketika kita beli misalnya murah, pas panen raya, kita simpan sama 2 bulan, kita jual pas harga udah naik. Gitu. Yang kedua, dia bisa membersihkan sisa pestisida yang tergantung pada permukaan cabai. Tadi kan ada kan reaksi ozon itu kepada permukaan cabai itu. Nah, itu bisa membuang sisa pestisida di permukaan cabainya. Nah, ini ada peluang kita bisa jual ke pasar premium atau supermarket. Kemudian dia bisa mengurangi kehilangan pasca panen. Jadi ada ya pasca panen lah. Kenapa? Karena dia dari step 1 itu dia udah di metiknya bagus, terus dia dicuci dengan hati-hati, dimasukkan ke keran. Jadi kita bisa ngurangin yang misalnya cabai hancur ketika dipaksa-paksa masuk karung gitu, itu bisa kita kurangi. Nah, jadi ketika bulan Desember itu kita adakan alat di ozon, ya tadi kan cuma 2 kali setahun kan, itu pas akhir masa panen. Masuklah bulan Februari sampai pertengahan Mei, itu masa tanam cabai biasanya. Cabai. Terus masuk ke minggu ketiga bulan Mei, itu panen. Panen harga cabai anjlok. Karena tengah tahun kan, tengah tahun itu kan banyak tuh cabai ininya. Kebutuhan cabai juga banyak, orang nanam juga banyak. Jadi harga anjlok di Rp10.000 per kilogram. Itu minggu ketiga Mei. Terus kita belum berani nih ngozon nih. Karena kita masih lihat lagi harga ini bakal turun atau tidak. Nah, di minggu pertama bulan Juni, itu atau 2 minggu setelah itu cabai semakin turun. Dia harganya 6.000, 7.000, 8.000. Nah, di sinilah kita ngambil sama masyarakat, gimana kalau kita mulai nih kita lakukan pengozonan gitu, koperasi tadi. Padahal koperasi baru buat modalnya juga belum ada gitu kan. Terus minggu kedua Juni, ya udah kita mulai aja gitu. Karena nggak ada modal, ya kita harus punya modal lah. Kita ngumpulkan itu kan, pegawainya, operasionalnya, listriknya, ininya. Makanya kita cari investor waktu itu. Jadi nanti sistemnya bagi keuntungan. Terus kami carilah investor yang mau ngasih dana dulu supaya bisa menjalankan itu. Jadi bayangin aja, kita alatnya udah datang, terus kita masih kesulitan nih mencari pendanaannya. Nah, di lain sisi kita juga bingung. Nanti ini setelah di ozon selama 2 bulan ini mau dijual kemana dulu nih gitu. Karena kita tahu, kita pelajari juga di ekonomi itu pola distribusi perdagangan itu panjang. Dari petani ke pengepul atau tengkulak itu 86%, terus ke distributor, dari distributor ke agen ke pedagang grosir, terus ke pedagang eceran, baru ke konsumen. Makanya harga cabai dari petani ke konsumen itu jauh, karena rantainya panjang nih pola distribusinya. Nah, disitulah kita rapat sama anggota sama petani. Nanti petani ini banyak dia pengalamannya kan. Ada dia juga mantan tengkulak, terus ada dia punya koneksi ke distributor macam-macam lah. Dan disitulah kami mulai yakin, nah ini bisa nih nanti kita punya anggota yang
yang sudah punya pengalaman dalam jual cabainya. Nah, di sini kita juga dapat bantuan dari Pemda juga. Jadi kita harus nyari itu listrik. Kemarin kita pasang untuk cold storage-nya. Listriknya sampai 23.000 watt kita pasang, karena dia makan sekitar 1.800 watt cold storage-nya. Kita butuh timbangan, keranjang, suplai air bersih, tenaga kerja, kardus untuk packing, dan lain-lainnya. Nah, ini kita cari semua, kita kumpulin sama masyarakat gitu supaya bisa jalan. Ini dia. Jadi kita mulai beli cabenya itu. Jadi kita beli cabenya pertama itu di tanggal 9-10 Juni, terus yang kedua di tanggal 20 Juni ya kalau nggak salah ya. Jadi kita coba-coba dulu dengan modal yang ada tadi dari investor. Nah, di harga cabai petani di 7.000 8.000 per kilogram, kita beli ada ke petani itu 10.000. Supaya apa? Supaya petani nggak rugi. Karena HPP, harga pokok produksi cabai itu sekilogram itu 10.000. Kalau di bawahnya dia rugi, kalau di atasnya dia untung. Makanya kita bayar harga modalnya gitu. Walaupun harga di pasaran 7.000. Nah, kita simpan nih. Pertama kita beli itu 626 kg, terus 289 kg. Totalnya kita beli itu 835 kg. Dengan total investasi itu 8.400-an. Nah, ini keranjang kita kasih ke petani supaya dia ngutip cabenya juga bagus nih. Terus ini juga kita ajarin dia ngangkutnya itu sampai ke daerah, kita ajarin mereka nimbangnya, mingsutnya, dan semuanya. Sampailah ini proses pengozonannya. Ini juga para anggota koperasi semua kita ajari mencuci dulu, terus masukin ke dalam keranjang. Ini baru kita cuci ozon. Habis cuci di ozon, kemudian kita timbang lagi, ini kita simpan, baru kita masukkan ke dalam cold storage. Nah, ini di dalam cold storage ini kita susun. Nah, baru setelah lama tadi kan tanggal 10 Juni ya. Di 3 Juli itu harga udah mulai naik. Yang tadi 7.000 itu udah harganya udah di 16.000 gitu. Makanya kita jual dulu pertama. 53 kg kita jual. Per kilonya Rp16.000. Kan lumayan kan? Terus di yang gelombang ketiga, gelombang kedua, ketiga, keempat, sampai di tanggal 15 Juli itu harga enggak, sampai di yang ketiga itu harga udah 23.000 per kilogram. Nah, kita jual juga. Alhamdulillah di 15 Juli atau 1,5 bulan dari sejak kita ini, itu kita bisa jual semua. Dan cabainya masih bagus ya. Walaupun banyak isu-isunya bilang cabainya udah jelek lah, tapi ini cabai yang telah kami keluarkan dalam cold storage. Terus ini kami angin-anginkan untuk menghilangkan hawa dinginnya, terus kami masukkan ke dalam kardus, enggak dalam goni, supaya masih bagus. Terus habis itu kita jual ke agen-agen, kita kirim dengan harga yang menguntungkan. Nah, ini mungkin detailnya aja ya, berapa untuk pegawainya, listriknya, makan siang pegawai, snack, dan lainnya. Di sini kita juga perhitungkan berapa cabai yang busuk, terus berapa penyusutannya, berapa persen pembusukannya, berapa ini semuanya kita hitung dari segi bisnisnya lah, teknisnya. Nah, beberapa cabai kita riset lagi, kita teliti ini sampai berapa tahannya ini. Makanya kita simpan itu. Ternyata sampai 90 hari itu cabainya masih tergolong masih layak lah, tidak busuk tapi masih bisa digunakan gitu. Nah, ini kita juga kerjasama. Tadi kan dia bisa ngontrol harga, terus bisa dijual. Halo? Tidak, Pak. Silahkan. Halo, Pak Bara. Terdengar. Terdengar ya? Silahkan jelas ya, Pak? Ya, jelas. Oke, jadi ini kita coba jual lagi ke pasar premium. Ini kita kerjasama sama Alifa. Jadi ada Alifa Hidroponik itu, dia ya ini juga lah startup bidang pertanian. Nah, kita titip tuh, ternyata laku juga gitu cabai di ozon ini di pasar. Cuman volumenya masih dikit dibandingkan dengan cabai yang dijual secara langsung ya, atau secara tradisional. Itu penerapannya. Nah, tambahan ini bagian ketiga ya, jadi dampak teknologinya. Jadi kita ketika masukin teknologi ke masyarakat itu bukan cuma teknologinya aja berjalan, tapi masyarakatnya juga ikut berkembang gitu. Banyak yang bisa kita lakukan. Nah, ini saya coba cerita sedikit aja sih dampak teknologi itu bagi pengembangan masyarakat. Nah, kita dapat apresiasi dari pemerintah daerah. Jadi kita tadi ozonnya sukses. Nah, dibantu lagi sama Pemda, kita dikasih lagi keranjang.
dikasih lagi kardus, kasih lagi timbangan sama Pemda. Ya biasalah ya, kita harus nunjukin dulu bisa, baru nanti kita dibantu gitu. Dan Pemda insya Allah dia mau menambah kapasitas, yang tadi kapasitas itunya cuma 1 ton, dia mau nambah cold storage-nya itu 25 ton gitu, supaya makin banyak cabai yang bisa terserap ketika panen raya. Kemudian kita ini juga, jadi ada profesor dari USU, profesor dalam bidang teknologi pasca panen, namanya Profesor Elisa. Beliau juga kita ajak kerjasama, beliau tertarik nih mengadakan penelitian, jadi beliau bawa mahasiswanya ke ini, beliau bawa mahasiswanya ke tempat kami, terus mereka riset. Nah ini sampai sekarang masih jalan risetnya, nanti mereka mau cari optimalnya nih gimana gitu kan, masih butuh penelitian kan, supaya kita bisa nyimpannya bisa lebih lama lagi, apakah dia taruh dalam plastik atau suhunya berapa, ini berapa, nanti mereka riset terus gitu. Ini di bawah Prof. Elisa. Jadi kita kolaborasi gitu, kepada akademisi supaya bisa bersinergi lah. Tadi ada pemerintah, terus ada akademisi. Terus kita juga, jadi kita kembangkan lagi gitu, bukan cuma di penelitian pasca panennya aja, penelitian prapanennya juga sebelum penanaman. Jadi kita undang dari USU, dari Undip tadi, dari Pajajaran, dari Asahan, itu teliti dari mulai tanah sampai nanti ke pasca panennya. Nah ini juga. Kemudian alhamdulillah karena kita ini tadi ozon tadi, makin banyak orang-orang yang akademisi yang mulai tertarik. Jadi ada Prof. Hilmi Abdullah, terus Prof. Tengku Sabrina, ini ketua pasca sarjana USU, terus ada Dr. Rifwani Gumulya. Mereka mengunjungi, terus pengen tahu lah, makan-makan di sana kan pas panen raya, pengen tahu ozonnya gimana, terus apa yang bisa dibantu gitu di kalangan akademisi kampus-kampus di Sumatera Utara. Nah ini kita coba wortel kemarin, alhamdulillah ini wortel. Wortel ini selama 30 hari itu masih, ini selama 10 hari ini masih bagus, ini batangnya masih bagus, buahnya juga masih bagus. Ini sampai 30 hari itu ininya. Nah, ini wortel. Tapi ini masih riset sih, kita belum jalanin ininya bisnisnya untuk wortel. Kemudian Bank Indonesia sebagai stakeholder juga tertarik juga membantu dari segi penanaman. Nah, ini kita guide terus gitu kan, kita kolaborasi sama Bank Indonesia. Kita diminta sama Bank Indonesia untuk mengembangkan yang organik-organikan. Nah, ini bukan ozon lagi nih, ini kita dampaknya ya. Jadi organik, jadi dia minta coba kalian buat ini gitu, pertanian organik, supaya bisa nanti kita pasarnya lebih luas gitu. Pas di ozon pun kita bukan cuma pestisida permukaannya hilang, tapi pestisida di dalamnya juga hilang. Nah, ini kita sama petani, kita buat cabai pedas, varietas baru, terus kita buat pupuk organik. Nah, ini juga masuk ilmu bioteknologi juga sih. Ini kita ngembangin jamur trichoderma sama bakterisida juga. Nah, ini kita buat pupuk organik cair, kita fermentasi itu pakai bakteri dari M4, macam-macam lah, pakai asucan beras dan lain-lain gitu. Ya karena kita basicnya fisika ya, jadi kita bisa belajar apa aja gitu. Di biotek juga kita masih bisa paham lah gitu. Kayak gini nih, ini pembuatan fungisida organik dengan membiarkan jamur trichoderma pada medium jagung. Nah, ini jagungnya kita kukus, terus jamurnya kita masukin ke dalam. Nanti ada prosesnya ini, proses yang ya bisa dibilang keilmiahannya ada ya ininya ya. Nah, kayak ini nih, kita masukin jamur itu ke dalam sini. Nah, itu macam-macam lah kita buat. Terus ini kita juga tadi dempotnya tadi, ini kita manfaatin air ozon tadi untuk membunuh jamur di permukaan tanaman. Nah, itu kita coba-coba juga, kita riset juga. Di air ozonnya tadi kan, ozon itu kan masih ada di air itu. Jadi ketika dia disiramkan ke tanaman, apakah bisa menghilangkan jamur yang ada di tanaman. Nah, itu kita coba juga kemarin. Nah, ini juga kita kerjasama juga dengan Bank Indonesia. Jadi mereka jadi welcome gitu kan. Mereka nanam weather station kalau nggak salah, bisa dibilang ya, di Lubuk Cuik. Jadi kita bisa lihat nih berapa curah hujan, terus berapa tekanan udara, suhu tanah, kelembaban, pH dan lainnya. Karena ada 2 sensor yang dipasang di lahan di Lubuk Cuik itu. Nah, ini kita edukasi terus ya. Jadi masyarakat petani itu kita nggak kita tinggalkan. Jadi mereka tetap harus bisa yang menjalankan ini semua gitu. Jadi kita edukasi, kita
ajarin pakai WhatsApp gitu, kita ajarin mereka bagaimana main komputer, terus ya administrasinya pakai komputer semua, macam-macam lah. Nah, ini kita ada rapat juga, mendengar apa masukan dari para petani. Ini kita dikunjungin juga sama lab pangan ya dari Kementan untuk yang organik dan ozon, macam-macam. Nah, ini manfaatnya ya. Jadi manfaat teknologi itu banyak sekali sebenarnya ke petani yang merasakan petani itu, mulai dari petani bisa mematangkan kualitas, terus meningkatkan nilai tawar petani, mengurangi kesenjangan harga cabai antara petani dan konsumen, membuka peluang sumber tenaga kerja baru, sampai nanti bisa memupuk rasa gotong royong dan kerjasama antar petani. Ya, sepertinya itu aja dulu ya. Kayaknya sudah kelamaan ya Pak Bara ya? Kurang sepertinya, Pak. Kurang ya? Eh, Oke ya. Saya rasa itu saja sih presentasi mengenai ini ya, mengenai kegiatan mengenai penerapan teknologi fisika plasma untuk pertanian. Jadi saya serahkan aja kembali ke moderator, Pak Bara, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Jadi ini sangat menarik untuk digali lebih lanjut ya, Pak. Tadi saya katakan ini kayaknya presentasinya kurang nih, bisa lebih banyak digali. Nah, itu bisa melalui pertanyaan yang disampaikan oleh peserta ya, saya lupa katanya, peserta TF Talk ini. Nah, kalau ada yang pernah pernah nonton Three Idiot, beliau mungkin Rancodas Samadat Cancat ya. Jadi yang mengabdikan sepenuhnya ilmunya itu ke apa namanya, ke masyarakat ya. Dia buka komunitas sendiri, ke pulau sendiri, kemudian mengembangkan berdasarkan teknologi. Nah, saya juga rekan dekat beliau ya, ketika kuliah dari S1 sampai juga S3, walaupun saya masih S2. Nah, itu dahsyat memang ilmunya beliau ketika masih S3, S2 dan S3 di ITB, kemudian sekarang memutuskan untuk mengabdikan dirinya di masyarakat, seperti itu. Mungkin itu aja sedikit tambahan dari saya, kita langsung ke penanya yang ingin bertanya langsung, apakah ada? Yang ingin bertanya langsung, silahkan raise hand jika ada yang ingin bertanya langsung. Ini ada di chat ini, Pak Bara, Iya, kayaknya. kita menunggu yang raise hand. Raise Ada hand tidak? ya, yang berani tampil ya. Yang berani. Ayo, ada yang mau bertanya. Ini sebenarnya alternatif ya. Jadi seorang insinyur itu alternatif setelah lulus kuliah itu sangat banyak. Dan kita sudah menampilkan di TF Talk beberapa output luaran. Nah, salah satu yang sangat luar biasa yang hari ini kita undang Bang Ahmad Fauzi. Seperti itu. Mungkin langsung aja ya ke pertanyaan pertama itu dari Mbak Grafika ya. Mbak Grafika, pertanyaannya adalah besar ukuran mikrobubble berapa ya Pak digunakan untuk aplikasi untuk pertanian? Berapa lama proses pemberian di ozon pada cabai atau hasil panen? Seperti itu. Oke, yang ini ya, yang di chat kan Bar, ini kan, yang di chat kan, Iya, yang Bang. Grafika Drantana itu ya. Oke, berapa besar ukuran mikrobubble? Besar ukuran mikrobubble berapa ya Pak digunakan aplikasi? Mikrobubble-nya itu yang pasti di atas 1 mikro ya, tapi dari kurva distribusi itu paling banyak di 2 sampai 5 mikrometer ya untuk diameter bubble-nya sendiri. Kemudian berapa lama proses pemberian di ozon pada cabai. Nah, itu pada cabai itu kita rendam selama 40 menit. 40 menit. Kenapa 40 menit? Karena kestabilan ozon dengan dosis yang ada di alat itu juga 40 menit. Setelah 40 menit dia larut lagi, pecah lagi kembali menjadi oksigen gitu. Jadi ketika rendam itu selama ya bisa dibilang 30 sampai 40 menit. Itu Mas Bara dari Grafika. Oke, ini ada yang raise hand nih. Tadi ada raise hand, kok dilepas lagi? Ada yang raise hand tadi? Ya, Wahid Wahid. ya. Silahkan yang membuka mic-nya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, terkait penggunaan di ozon itu sendiri.
Sebenarnya apakah ada nggak sih Pak potensi penggunaan ozon itu untuk mengurangi nilai gizi ataupun nutrisi dari sayuran itu sendiri? Dan apakah tadi kan konsepnya kan si ozon itu kan melakukan oksidasi ya. Nanti Iya. sayurannya itu atau material organik itu akan rusak nggak sih Pak setelah proses itu? Apakah ada batas-batasannya begitu Pak? Terima kasih Pak. Oke. Oke, jadi langsung ya. Jadi sebenarnya dari pertanyaan ini kata kuncinya sebenarnya dosis, dosis. Jadi ozon ini juga bisa bersifat racun sebenarnya, sama kayak lain lah. Air juga kalau nggak ada dosisnya juga bisa jadi racun kan, kalau kebanyakan gitu. Jadi di alat ini itu sudah terstandar FDA. Jadi FDA itu kan Food Administration yang di Amerika. Jadi ada ambang batas ozon yang bisa diterapkan kepada pertanian sehingga itu semakin aman. Terus kalau sudah dosisnya sudah cukup, jadi kita sudah tahu wah ini aman digunakan gitu. Terus ozon itu sifatnya kan dia teroksidasi, jadi dia berubah terus. Tadi jadi O3 tidak stabil, dia berubah menjadi oksigen. Nah, jadi dia tidak ada residu sama sekali. Jadi ketika si ozonnya berinteraksi dengan permukaan si cabai, ya dia pecah menjadi oksigen. Dah, energi pecahnya itulah yang merusak mikroorganisme di permukaan cabai. Jadi ya dia jadi oksigen lagi gitu ya. Bahkan dia bisa ini ya karena dia ngasilin oksigen lagi keluarannya gitu. Mengenai gizi, gizi itu kan di dalam gitu ya, di dalam cabainya sendiri. Sedangkan pada proses pengozonan ini, interaksi ozon itu hanya di permukaan kulit cabainya gitu. Jadi kan dia kan cuma dicuci doang sebenarnya, dicuci di air ozon. Jadi si ozon itu yang berinteraksi dengan permukaan si cabai. Jadi kalau mengenai gizi itu sama sekali tidak terpengaruh. Gitu, Pak Bara. Oke, tadi sebenarnya saya mau nanya ke situ juga, tapi udah diwakili oleh Wahid ya. Tadi itu kebetulan mahasiswa TF. Ada lagi yang ingin mau raise hand? 1, 2, 3. Tidak ada. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang di chat. Ya, Bang. Ini dari Galih nih. Izin bertanya Pak, apakah setelah dilakukan proses di ozon pada cabai, bisakah dapat mengurangi berat dari cabai itu sendiri? Seperti itu. Ada pengurangan susut massa. Menambah berat mungkin bisa ya, karena dia direndam dalam air gitu. Dalam air ketika diangkat gitu, terus jadi berat, jadi kandungan airnya lebih banyak. Tapi nanti juga kering lagi airnya juga nggak ini gitu. Proses ozonnya sendiri tidak akan bisa sebenarnya, tidak akan bisa mengurangi beratnya sendiri. Cuman dia kan disimpan di cold storage. Jadi disimpan cold storage dalam waktu lama tentu ada pengaruh ya, pengaruh namanya di kulkas gitu kan. Di kulkas itu kan dia jadinya lebih apa ya? Lebih nyusut gitu. Cuman karena kita pakai hortikultura itu kan ada standarnya, dia di 10 derajat. Dia nggak sampai freeze gitu. Jadi dengan 10 derajat itu pengurangannya selama 2 bulan itu cenderung kecil gitu. Jadi selama 2 bulan itu penyusutannya masih di bawah 8%. Itu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya nih di chat dari Made Agus Andi Gunawan ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai teknologi plasma ozon ini apakah dapat diterapkan juga pada pertanian padi Pak? Karena di desa saya mayoritas komoditasnya adalah pertanian padi seperti itu. Itu mungkin yang pertama dulu Pak, Bang. Habis itu nanti yang kedua. Oke, sebenarnya tadi di awal saya udah jelasin konsep gitu. Jadi kita tahu nih konsep dasarnya itu membunuh mikroorganisme gitu. Nah, sekarang coba Made identifikasi dulu masalah di padi itu apa gitu. Bisa nggak dimasukkan dengan cara kerja konsep si ozon tadi gitu. Kalau saya sendiri jawab, saya belum tahu ya, karena saya tidak tahu permasalahan dari si padi itu gitu. Tapi coba Amade identifikasi dulu masalah padi itu apa yang sekarang itu, habis itu dihubungin dengan konsep dari duo ozon tadi yang dijelaskan. Nah, kalau ada kira-kira masuk ininya berarti bisa gitu. Jadi kembali ke identifikasi masalahnya, terus dihubungkan dengan konsep yang telah tadi dijelaskan di ozon tadi. Gitu.
Gitu, Bar. Oke, Itu Pak, nah itu Pak melanjut nih. Bara. Melanjut ke yang kedua, apakah sampai saat ini ada dampak kesehatan nggak kira-kira dari teknologi di ozon ini? Belum ada. Jadi Yang EPA tadi ya. iya, dosis. Jadi gini ya, jadi kita kan ada pertanian organik ya. Organik itu kan untuk bagi orang-orang yang takut sekali dengan pestisida, pupuk dan yang lainnya gitu. Makanya negara-negara maju itu seperti di Jepang itu dia kalau mau kita ngekspor hortikultura itu harus organik gitu. Nah, si ozon ini di standar mereka dimasukkan ke dalam organik gitu. Jadi dia dimasukkan salah satu pemrosesan organik. Itu artinya apa? Berarti artinya ozon ini tidak memiliki dampak kesehatan yang buruk seperti pestisida dan yang lainnya. Itu kalau dari segi ininya ya, dari segi kebijakannya. Kalau dari segi logisnya, kalau kita pelajari di konsep tadi bagaimana interaksi ozon sama hortikultura, kita pasti tahu ini dampaknya nggak ada, karena dia langsung terurai menjadi oksigen. Gitu, Pak Bara. Menarik, berarti ada potensi untuk ekspor cabai nanti kalau udah naik ini. Iya, ini cari investor Kapasitas. ini. Cari investor ya, Pak. Dari ITERA ini. Ya, ini mungkin senior saya yang kedua yang saya kenal yang mengembangkan teknologi untuk masyarakat, yang salah satunya yang Mas Dedi Cahyadi untuk nanobubble-nya untuk melarutkan sejumlah oksigen untuk udang. Iya, Nah, iya itu ya. Nih calon-calonnya Bang Fauzi nih selanjutnya nih. Nah, itu Kemudian dia. Itu dia, Bar. Kalau misalnya tadi kan kita kan pakai microbubble tuh kan. Microbubble itu kelarutannya di dalam air selama 40 menit. Kalau misalnya kita pakai nanobubble, jadi si ozon itu dibungkus di nanobubble, itu bisa lama lagi kelarutan ozonnya di dalam air itu. Bisa sampai 1 hari gitu. Jadi kita bisa lebih hemat nyuci, listrik ya. iya nyucinya sekali ini aja. Jadi kita tidak ngidupin generatornya lagi itu. Sekali aja udah kita hidupin dia tetap ada ozonnya. Betul, Nah, itu betul. tadi ada hubungannya sama nanobubble. Iya. Itu juga setahu saya juga dulu nanobubble itu TA ya. TA memang tapi oleh pembimbingnya udah diarahkan ke sana gitu. Untuk TA nanobubble itu. Jadi TA terus jadi alat, kemudian jadi nanobubble itu kan. Kemudian itu yang mereka kembangin jadi startup untuk perikanan dan perudangan ya. Dan Perudangan. perkepitingan gitu ya. Nah, itu yang sekarang mulai bergerak ke ekspor. Nah, selanjutnya mungkin nanti ada yang minat ya, mungkin pengembangan teknologi selanjutnya berarti dikemas ke dalam nanobubble mungkin ozonnya. Iya bisa. Kemudian selanjutnya ini siapa ya? Muhammad tapi nggak kelihatan ya. Tapi kalau ditarik ini kelihatan nggak? Oh, Akbar. Saya lebih tertarik kepada masyarakatnya itu sendiri, Pak. Bagaimana mengubah kenyamanan cara mereka bertani bertahun-tahun untuk mengubah cara dengan menggunakan teknologi. Nah, ini menarik nih. Nah ini cerdas ini anaknya ini. Serius, ini cerdas. Jadi ya memang itu ya, memang ya ke masyarakat gitu. Jadi kita kekurangannya ketika anak sains atau teknik itu ya berpikirnya kan skala lab aja sebenarnya. Enggak ya, beda ya, kalau ITERA beda pasti ya. Jadi sebenarnya ada yang lebih sulit sebenarnya ketika bukan lebih sulit, artinya yang sama sulitnya gitu ketika kita riset terus persiapin alat, ketika alat itu masuk ke dalam masyarakat, itu jadi PR sendiri gitu. Makanya itu ada ilmu namanya rekayasa sosial, jadi social engineering gitu. Bagaimana kita merekayasa sosial masyarakat. Nah, ini kan mengubah kenyamanan mereka ya petani bertahun-tahun terus mengubah ini. Ya sangat susah sebenarnya. Ya ojek aja itu kan ketika berubah jadi Gojek susah kan, padahal Gojek itu duitnya lebih banyak, lebih ini, tapi masih banyak yang susah berubah, apalagi di petani. Nah, bagaimana caranya? Ini kita udah antisipasi dulu ya pas di awal-awal gitu. Salah satu caranya itu kita efektifkan dulu komunikasi. Jadi ketika kita masuk ke masyarakat tentu ada perbedaan gitu. Misal ketika saya pulang dari Bandung kan S3 gitu. Terus saya ngomong sama masyarakat gitu. Nah, dari cara kita ngomong di awal aja, terus masyarakat ini dia pasti akan rasa, ini siapa nih yang sok keren, sok apa gitu kan. Nah, itu pasti ada gitu. Nah, di sini sebenarnya perjuangan yang bisa dibilang tuh lumayan berdarah-darah sebenarnya. Jadi kita bolak-balik ke desa itu, terus kita bergaul,
malam di situ, siang di situ, pagi di situ, makan di situ, sholat itu, sampai semuanya di situ gitu. Ah, disitulah kita mulai pelan-pelan kita dekatin tadi komunikasi ya. Yang kedua kita dekatin dulu siapa yang jadi apanya ya, yang jadi tetua atau orang-orang yang dihormati di desa itu. Jadi kita ini kan ke tetuanya itu ada namanya Pak Kamsir, itu kita datangin dulu, ajak ngobrol, terus kepala desanya, terus ustadznya yang paling ini ya, yang paling luar biasa sebenarnya kan, karena dia dampaknya kuat di masyarakat itu. Nah, setelah itu sekitar ada waktu 8 bulanan kita coba PDKT itu kepada masyarakat, baru bisa ini. Ketika kita bawa alat aja mereka nggak ada yang mau, karena alat itu harganya ratusan juta gitu, cost storage itu mahal. Jadi ketika masuk ke situ mereka nggak mau jalanin, karena mereka nggak mau rugi gitu. Apa ini alat ini gitu. Kita ini. Tapi itu pelan-pelan bagaimana cara kita membaur ke masyarakat. Nah, itu PR yang paling susah sebenarnya. Dan itulah sering stopnya mungkin kalangan dosen mungkin ya, stopnya ketika produk mereka masuk ke masyarakat. Soalnya kan mereka juga harus balik ke kampus kan. Kampus juga bebannya juga banyak, itu kan juga padat. Ketika masuk ke masyarakat mereka nggak bisa bolak-balik. Nah, gitu aja sih mungkin, Bar. Oke. Ada yang mau bertanya secara langsung, raise hand sebelum kita lanjut? Tidak ada. Mungkin tambahan info lagi, beliau tadi CEO dari Nakrip ya. Jadi kalau saya S2-nya dibiayai oleh negara gitu ya. Beliau itu S2-nya dibiayai negara dan S3-nya itu dibiayai dari situlah salah satunya ya, Bang ya. Itu dahsyatnya beliau. Dan Tapi udah gagal, Bar. tapi kan sempat jaya sih Bang di masa-masanya gitu. Di mana sempat ngirim alat ke beberapa kampus ya, jadi alat-alat riset mereka build sendiri, kemudian diperdagangkan ke beberapa kampus sebagai alternatif power. Termasuk ITERA. Termasuk ITERA, yang pesan siapa? Bang Rajak ya, Pak Rajak ya, fisika. Oh iya pernah lihat deh di labnya di fisika, Bang Rajak. Nah selanjutnya Ramadhani ya, Dani dari ITERA. Izin bertanya Pak, apakah teknologi plasma ozon ini telah diterapkan oleh kelompok tani di Indonesia? Maksudnya selain di situ di mana lagi, atau ditambahin kalau di negara-negara lain udah diterapin belum? Oke. Kalau di Cabai itu baru di Lubuk Juwik. Kalau di itu masih ada ya, kayak di Magelang, terus di Jawa Tengah itu yang Aspakusa, ada beberapa sih. Cuman kebanyakan memang di sayuran kayak sawi, kayak bunga kol gitu. Kalau di cabai itu baru di kita gitu. Berarti kita nilai juga, ekonomisnya gitu ya Bang juga. Iya, jadi beda-beda komoditas. Jadi misalnya kayak di Magelang itu kan komoditasnya sawi sama kol dan bunga kol itu. Jadi mereka pakai itu kalau mau ekspor keluar gitu. Mau ini macam-macam. Kalau di cabai itu baru di kita ininya. Oke, berarti ini batu bara go internasional ya. Ini kok pertanyaannya Aji sama ya sama pertanyaannya Akbar tadi terkait dengan mengubah kenyamanan mereka bertani setelah bertahun-tahun untuk menjadi menggunakan teknologi. Tapi ya, akunnya sama-sama. Akbar. Oh gitu. Ya udahlah, pertanyaannya siapa aja lah tadi. Selanjutnya ada Ibnun bertanya untuk teknologi plasma ozon ini. Pertanyaan gue sama. Untuk teknologi plasma ozon ini, apakah ada limbah tersendiri yang dihasilkan, Pak? Misalnya kayak ozonnya itu berdampak ke lingkungan nggak, atau limbah air yang tadi ya udah tahu lepas tadi ya. Jika ada, pengolahan limbahnya bagaimana, Pak? Kalau dibilang limbah yang ya kena diolah lagi, artinya limbah buruk itu bisa bilang tidak ada gitu. Airnya pun kalau jadi ininya tetap tetap air yang jadi air biasa, malahan menjadi air yang kaya akan oksigen gitu. Paling bukan limbah ya, paling energi lah, energi untuk ngasilin ozon itu yang jadi permasalahannya. Ini mungkin Ibnu bertanya-tanya ya, menurut sistem fisika termodinamika setiap ada sesuatu ini pasti menghasilkan limbah gitu kan. Ketika kita kontrol semuanya, kita pasti mengakibatkan sesuatu yang akan merusak alam. Enggak, kalau ini enggak ada. Di sini mungkin
minusnya mungkin paling energi untuk membuat ozon itu pun nggak terlalu besar sebenarnya, cuman 100 watt itu yang untuk ininya. Gitu sih, Wan. Oke, saya baru nggak tadi kenapa Aji nanya gitu karena dia KP-nya ke masyarakat ya, Aji. Jadi yang ngerasain sendiri gimana cara berinteraksi dengan masyarakat. Soalnya kalau yang lain itu KP-nya ke industri gitu. Jadi Iya, beda iya. perasaannya ketika KP ke Iya. masyarakat dan KP ke industri. Seperti itu. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya ini kira-kira? Untuk pertanyaan dari yang lain, apakah ada? Nah, tadi ada beberapa teknologi yang menarik sih, kayak mulai adanya stasiun cuaca ya. Jadi kayak lebih bisa memantau kualitas cabai yang dipanen seperti itu. Memang beneran go internasional sih sebentar lagi. Insya Iya, Allah. itu juga Pak Bara, kita welcome juga sih. Jadi kita punya weather station 2 itu, stasiun cuaca. Dia bisa, bahkan bukan cuma weather sih, dia bisa tanah sama konduktivitas tanah di pertanian. Dia real Suburan time, gitu ya. datanya ada terus, jadi ada data kolektifnya dari setahun terakhir ini, dan itu BI nyuruh supaya masyarakat bisa pakai, petani. Tapi seperti tadi saya bilang, petani itu pakai WhatsApp aja belum bisa gitu. Mana mungkin dia bisa ngolah itu menggunakan itu pakai smartphone, terus dia analogikan, oh besok hujan ya, besok hujan berarti kita jangan nyiram ini ya. Nah, itu sering juga saya tawarkan kepada akademisi. Kita kan punya data tuh, misalkan data hujan di wilayah itu selama 1 tahun. Kita punya data dari mulai misal ini bulan berapa, November misalnya kan, dari November tahun lalu sampai November tahun sekarang. Nah, kalau ada akademisi yang jago dalam pengolahan data ini bisa digunakan untuk apa? Untuk memprediksi selanjutnya gitu. Jadi kita bisa menentukan ini musim tanamnya kapan, musim ininya kapan gitu. Nah, itu saya sering ajukan kepada dosen-dosen gitu. Dosen di USU, dosen ini. Banyak yang berminat, cuman memang kendala mereka bidangnya bukan di sana gitu. Ini kan lebih ke apa ya? Ke data science atau apa Tapi datanya informatika juga sekarang mulai geraknya ke situ ya, kayak di kami saya dulu pernah gabung di Purino Kecerdasan Buatan. Nah, salah satu rencana untuk kerjasamanya itu dengan pertanian gitu. Jadi sektor pertanian, tapi masih dalam skala kapan sih yang cocok untuk ditanam, tapi yang dianalisanya itu baru pasar harga apa ya komoditasnya, saya lupa gitu. Jadi dianalisa data 1 tahun harga. Jadi nanti petani ini nanam waktu harganya nanti naik gitu, menurut prediksi gitu. Nah, gitu salah satunya. Itu kemarin itu kemarin terjadi juga sama kami. Jadi gimana ya? Kayaknya ilmu tentang data science, data engineering itu penting lah kalau untuk masyarakat gitu. Misal ini kan, cabai itu kan fluktuatif. Cabai itu fluktuatif, tinggi kali dia kan, rendah kali. Makanya BI itu masuk karena cabai itu bisa mempengaruhi inflasi. Makanya BI peduli kali itu dia. BI itu kalau cabai itu langsung ya, cabai bawang itu dia terjun langsung. Karena untuk mengendalikan inflasi kalau harga itu naik. Artinya apa? Ini kan fluktuatif dia. Harga di Jawa juga fluktuatif. Nah, kita dulu pernah minta ke Pemda itu, kita minta data berapa harga harian cabai dari tahun berapa sampai sekarang. Itu Pemda nggak punya. Terus kita lacak lagi ke BPS juga nggak punya data harian ya. Nah, yang punya data ini siapa coba? Tengkulak itu yang dia membeli orang cabai dari petani. Ya? Orang lapangan Tengkulak itu punya. Cuman data itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk di notes. Jadi notes dia itu udah ada timbunan gitu di mejanya, itu isi data dari mulai tahun 2003. Data si cabai itu. Sekali. Nah, kalau data itu kita bisa pinta dan misalnya kita konversi misalnya ke dalam digital, ke dalam data di komputer, itu kan ya simpelnya kita bisa interpolasi kan. Jadi kita bisa tahu berapa harga cabai, bisa kita gunakan sebagai prediktif lah kan. Jadi ya kalau misalnya akademisi ini mau tuh bisa sekali gitu. Pasti sama anak data science itu bisa diolah-olah lagi menjadi yang lebih mutakhir gitu, bukan cuma untuk memprediksi harga, yang lain-lain juga bisa. Nah, itu dia kalau ini ya. Nah, teknik fisika ini banyak nih mahasiswanya ya kan. Boleh. Nanti mungkin TA selanjutnya nih.
calon-calon TA anak 2019 kayaknya. Karena TA 2018 ini udah pada dapat topik ya. Jadi nanti tahun depan kayaknya diundang lagi Bang Ahmad Fauzin. Ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan aplikasi dari fisika plasma pada teknologi pertanian? Sebenarnya tadi saya lihat-lihat alatnya ya, kayak apa namanya, optimasi di kontrol suhunya gitu. Waktu penyimpanannya itu mungkin bisa lebih memperpanjang. Banyak sih potensi untuk risetnya gitu. Jadi misalnya yang tertarik dengan kontrol ya Bang. Nah itu bisa gimana caranya si refrigeratornya ataupun kulkasnya lah gitu ya. Kulkasnya itu dikontrol kenaikan suhunya gitu, atau hidup dan matinya ya. Hidup dan mati. Kalau risetnya Pak Husin ya, Pak Husin yang AC ya, yang pakai fuzzy logic itu mungkin bisa untuk ataupun kulkasnya ini. Jadi penggunaan daya dari kulkasnya bisa ditekan lebih rendah. Nah itu kepikiran gitu. Benar. Soalnya itu cabai ini dia itu ya kalau kata orang dia tuh kalau disimpan tuh masih bernafas, jadi ada hawa panasnya gitu. Nah, itu biasanya dia membuat si cold storage itu jadi dia kan on off itu kontrolnya ya. Iya. Jadi kalau kita set di 10 itu mencapai 10 itu bentar aja, habis itu naik lagi gitu. Nah. Terus cabai ini juga kalau dia di bawah misalnya ketinggian dia rusak, terlalu rendah juga dia rusak suhunya. Jadi kalau malam misalnya kan nggak dibuka-buka tuh pintunya, jadi pintu cold storage-nya kan kalau malam itu dia bisa dingin kali kadang-kadang. Nah, ya mungkin tuh bisa buat kontrol yang lebih cerdas mungkin ya. Untuk mengendalikan suhunya. Itu saya udah kumpulan banyak ya, tapi ini memperpanjang waktu nanti. Ada pertanyaan dari yang lain yang ingin bertanya kah? Tidak ada, 1, 2, silahkan saya tunggu. Tidak ada sepertinya Bang. Untuk sesi TF Talk kita hari ini diakhiri dengan pertanyaan ya. Mungkin apa ya? Pertanyaan dari saya. Dari tim pantau ini bisa ya, tim pantau. Baik Bang. Saya kebetulan juniornya Pak Bara di sini. Jangan ini Kaprodi ya bukan? Bukan Bang. Calon. Jadi saya cuma tertarik di sini Bang, kan sebenarnya kalau dalam aspek keberlanjutan itu dalam sebuah penerapan teknologi kan ada umumnya itu kan dibagi 3 Bang, ada teknik, ekonomi dengan sosial. Saya lebih tertarik tadi ke sosial ekonomiknya. Jadi bagaimana sebenarnya menanggulangi kan biasanya kalau dalam kriteria sosioekonomi itu ada kan biasanya sisi kematangan teknologi. Nah, bagaimana mengubah pandangan-pandangan masyarakat dari bahwa teknologi yang baru datang ke mereka, teknologi yang canggih misalnya, itu kan biasanya ada penolakan tersendiri dari masyarakat. Nah, bagaimana cara-cara dalam melakukan penanggulangan terhadap pandangan-pandangan skeptis dari masyarakat untuk bisa menerima teknologi tersebut. Yang kedua, mungkin saya ingin tanyakan itu terkait kira-kira dampak yang bisa dirasakan masyarakat untuk penerapan teknologi baru kayak semacam teknologi yang Bang Ahmad Fosi terapkan di masyarakat itu bisa berdampak langsung, maksudnya dampaknya itu pendek, maksudnya bisa langsung dirasakan. Kira-kira bagaimana dalam menyambungkan kedua masalah ini. Mungkin untuk sementara itu dulu Bang. Iya. Ya itu tadi ini ya masalah sosial ekonomi ya, tadi juga yang sama tadi ya, kayak pertanyaan tadi itu sosial, tapi ini lebih ke ininya ya, kita jelasin kepada masyarakat. Ya sebenarnya masyarakat kita bisa belajar belajar politik juga sebenarnya kalau dalam ini ya, kalau dalam ketika terjun ke masyarakat. Jadi kita kadang-kadang ya kita kan ya misal gitu kan, kita sering baper gitu. Nah, itu nggak boleh gitu. Karena masyarakat itu ada ribuan gitu. Pasti ada salah satu aja dia yang mencaci atau yang
yang mencelah kita. Ah, ini ngapain datang ini pasti mau cari keuntungan aja di desa gitu-gitu. Itu pasti ada gitu. Ah, hal-hal yang kayak gitu ya udahlah kita hiraukan aja itu ya. Terus itu tadi kita komunikasi dan konsisten gitu. Artinya ketika sudah berkomitmen untuk terjun ke masyarakat, semua masalah itu akan dijawab oleh waktu. Ya waktu aja yang jawab. Jadi kalau kita terus kunjungi, terus diskusi terus ini, ya waktu itu yang akan memberi mereka inilah, oh ternyata serius gitu. Kita kan nggak tahu mereka penolakan yang kenapa, entah mereka udah jera juga kan, udah punya pengalaman trauma dulu orang pernah datang kayak gini, tiba-tiba maling uang sekian ini dari petani gitu kan, tiba-tiba ini kan. Nah, kita nggak tahu, makanya ya di awal-awal kita ini dulu, makanya di awal-awal itu anggota koperasinya cuma berapa? Cuma 16, cuma 15 orang gitu. Sekarang udah pada semuanya mau jadi anggota koperasi gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu ya waktu aja sih sebenarnya. Kita mesti ya sabar-sabar lah gitu. Saya pun belum ada 2 tahun ini masih setahun setengah gitu. Terus yang kedua tadi apa tadi Mas? Dampak langsung ya Mas, maksudnya apakah dampaknya itu langsung berdampak ke masyarakat ya? Maksudnya itu bisa langsung diukur secara cepat atau punya waktu delay dalam ini dampaknya kayak semacam dampak ekonomi, apakah butuh waktu dulu atau bisa langsung dirasakan sama masyarakat untuk penerapan teknologi baru? Contoh kasus tadi penerapan plasma itu ya, ozon. Ya. Karena sekarang kita kan di ini ya di dalam badan koperasi ya. Jadi yang paling mungkin berdampak itu pada petani yang anggota koperasinya dulu gitu, karena ya pasti kita utamakan mereka lah gitu. Jadi mereka jualnya ke kita. Jadi kalau untuk anggota, alhamdulillah dampaknya langsung gitu. Mereka bisa merasakan harga cabai itu naik, terus mereka juga bisa belajar teknologi, terus mereka juga bisa paham lah mengenai cabai itu, Pak. Ini cabai itu gimana. Kita juga ngundang para ahli-ahli di bidang penanaman cabai ke situ, terus mengajari mereka, kita buat juga berbagai macam pelatihan gitu. Kalau dampak untuk anggota koperasi, petani anggota koperasi itu saya rasa itu dampaknya sangat besar gitu. Tapi kalau untuk petani secara keseluruhan yang jumlahnya bisa sampai belasan ribu orang, itu kita masih dalam tahap gitu. Karena kita terus mengembangkan diri juga gitu. Tapi bisa aja dampak secara nggak langsungnya juga ada gitu. Karena kita naikkanlah desa itu lagi gitu. Jadi sekarang tuh alhamdulillah ya Pak Bupati sering datang gitu, istrinya juga sering datang. Kayak kemarin itu Ibu Wakil Gubernur datang gitu ninjau. Jadi ya mungkin ada dampak yang inilah itu yang secara nggak langsung untuk masyarakat keseluruhannya. Ya gitu. Ya, gimana? Bisa saya lanjut Bang pertanyaannya Bang? Boleh. Boleh. Mohon maaf ini senior dari Pak. Saya lanjut dulu ke Bang Ahmad Fauzi terkait tentunya Bang Ahmad Fauzi ini ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Artinya koperasi ini kan bisa membesar, bisa menjadi ruang lingkupnya jadi lebih besar. Terus kira-kira dari pendapat dari sudut pandang Bang Ahmad Fauzi ini kira-kira bagaimana cara-caranya untuk menggait sponsor, kan tadi sudah ada beberapa sponsor yang masuk bagian. Apakah perlu kayak semacam proposal perhitungan analisis ekonomi kayak seperti analisis kerugian di masa depan kayak seperti perhitungan net present value atau internal rate of return kayak semacam itu. Apakah perlu disusun laporan-laporan seperti itu untuk menetapkan sponsor atau hanya seperti misalnya testimoni dari masyarakat. Nah, bagaimana kira-kira untuk kayak mengembangkan tahap penerapan ini bisa dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas? Iya pasti butuh ya, kita ya pasti ada lah, kita pengen besar terus pengen scale up gitu. Ya pasti kalau dia semakin besar, semakin scale up kerjanya kan nggak linear gitu, pasti semakin ini ya kurvanya semakin naik yang dikerjain ya termasuk dari proses keuangan gitu kan. Jadi ya mungkin kalau nanti lebih besar atau ada scale up yang bagus ya kita pasti cari orang untuk SDM untuk ya
ya itulah nyusun bagaimana tadi keuangannya, supply chain-nya, terus marketingnya, ya itu macam-macam nanti bisa ngikutin ya. Cuman ya memang ya kalau kita di desa ini ya memang SDM itu agak sulit gitu. Malahan kalau investor itu kayaknya nggak terlalu sulit daripada SDM gitu. Kan orang kan banyak berpikir kan kalau di kota kan para anak-anak yang mau bikin startup itu kan kesulitannya kan investor kan. Kalau di sini mungkin kesulitannya lebih ke SDM. Kita mau carinya susah gitu. Terus teman-teman yang ya kita ngajak juga sih teman-teman yang S2 yang dia masih stay di kampung. Cuman mereka kan juga punya kerjaan sendiri gitu. Nggak 100% ke ke daerah ini gitu. Ke apa yang kami kerjakan sekarang gitu. Jadi ya itu nanti ngikutin pelan-pelan, kita cari juga peluang-peluang yang lain gitu. Karena ketika kita terjun di masyarakat ini, peluang-peluang lain tuh pada nampak gitu. Macam-macam tuh, ada yang nawarin bikin pabrik pasta, pabrik pasta cabai itu kan ya 10.000 hektar itu nggak main-main, 26.000 ton itu kan. Terus ada juga yang nawarin buat buat cabai untuk diekspor ke Singapura, karena selama ini cabai diekspor dari Jawa jauh kan di sini lebih dekat gitu, macam-macam. Cuman ya itu memang kita belum bisa menyelesaikannya itu, karena ya tadi ada permasalahan dari SDM, ada permasalahan dari macam-macam lah, dari manajemen juga gitu. Tapi sekarang ya tetap aja gitu. Ya kita prinsip awalnya itu nguatin masyarakatnya dulu gitu. Makanya masyarakatnya kita ajarin gitu kan. Jadi jangan nanti kita tiba-tiba kabur, kita nggak ada, terus hancur semua yang telah ini. Makanya ya yakin aja sih kita, walaupun masyarakatnya tamat SMA, tamat SMP, cuman pada bisa juga sih kita ini kan. Gitu. Yang penting mau aja gitu. Ya gitu Pak ini. Ya gimana Pak? Jadi intinya Ya. Jadi intinya gini Bang ya, artinya kalau kita ingin langsung terjun ke lapangan, artinya memang harus menyiapkan waktu Bang ya, supaya bisa stay di sana. Artinya kalau misalnya untuk untuk kayak misalnya pribadi-pribadi yang kayak misalnya peneliti di LIPI ingin terjun ke sini, artinya agak sulit ya, karena kan dia harus melepaskan pekerjaan rutinnya sebagai peneliti dan terjun ke lapangan ya. Kalau menurut saya iya. Harus. Artinya tantangannya di situ Pak ya. Kecuali dia punya punya tangan kanan di lapangan ya, itu beda lagi gitu. Misalnya dia udah berpengaruh kali, misalnya kayak Pak Bara misalnya, nanti kalau jadi jadi rektor mungkin kan. Nanti dia pasti punya tangan ke desa gitu. Itu beda lagi gitu. Tapi kalau untuk pemula kayaknya 100% sih. Agak ini ya, susah ya untuk pemula. Baik, begitu barangkali Pak Bara. Terima kasih Pak Ferry Zandi ya. Ini satu pulaunya dengan Kak Akmal ya. Bang Fauzi kalau masih ingat. Oh iya, logatnya mirip ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya, untuk masa pandemi ini apakah produksi dari koperasi Bapak berdampak? Jika iya, gimana solusi yang sudah dilakukan? Dari Berlian. Selamat iya. Hapkindo. Sebenarnya kita itu berdirinya itu pas di awal pandemi emang. Jadi kita belum merasakan pra pandemi itu ya. Tapi satu hal yang perlu dicatat, satu-satunya bisnis yang tetap tumbuh di tengah pandemi ini ya agribisnis gitu. Malahan itu permintaannya makin meningkat gitu kan, karena orang kan pada di rumah makin lapar ya. Makin lapar. GoFood makin banyak. Iya, jadi kita malahan makin kewalahan, kayak ini kan, kayak apa namanya itu, kayak cabai ini aja gitu kan, itu yang mau minta dikirimin ke Jawa, ke Kalimantan itu makin banyak. Cuman ya itu tadi permasalahannya, memang pasar yang di Sumatera aja itu masih belum ditangani sebenarnya. Makanya sekarang kan kalau lagi Jawa itu lagi panennya besar sekali kan, mereka ngirimnya ke ini juga, ngirim ke Sumatera gitu. Ya jadi gitu, di masa yang permintaan, makanya nanti bisa ini kan Pak Jokowi juga kan ini kan lumbung pangan gitu-gitu kan, yang dia masuk ke agribisnis itu ya, karena memang yang paling tahan sih terhadap pandemi ini gitu. Ya gitu Pak Bara.
bukan pertanyaan ya. Kalau mau scale up di daerah Lampung bisa ngajak kami Pak dari IG nih. Orang yang pernah sangat berpengaruh di TF ya. Oji. Nah, mungkin kita sudahi ya untuk TF Talk ini. Nanti yang ingin bertanya lebih jauh, mulai dari topik KP mungkin yang nanti daerah rumahnya dekat batu bara ya gitu ya. Kemudian ataupun yang mau topik TA seperti itu nanti untuk kelanjutan bisa diskusi via siapa ya? Via saya dulu nanti saya sampaikan. Iya, ya Pak Bara lah. Nah, itu saja mungkin Pak sebagai Bang ya, Bang Ahmad Fauzi silahkan memberikan closing statement untuk mengakhiri. Oh, foto-foto dulu ya? Oke, boleh foto-foto deh. Yang foto? Oke, ya kita diminta foto-foto dulu nih. Boleh. Silahkan peserta untuk minta tolong mengaktifkan kameranya ya. Mengaktifkan kamera dan berpose yang paling kece lah. Ada Normita yang selalu aktif kamera setiap kuliahan ya. Setiap kuliahan pasti selalu aktifin kamera. Ada Liliana Barus, ada ini orang Sumatera juga Liliana Barus. Sambil screenshot ya, sambil saya ajakin ngobrol. Liliana Karo bukan ya? Bukan, Pak. Bukan ya. Yang Karo siapa sih? Iya, Pak. Karo, Pak. Dari kawan jahe, Pak. Nah, iya. Nah, itu dia. Penghasil pertama ya, cabai yang banyak. Iya, ini dia. Sudah? Belum ya? Slide 2. Ada berapa slide ya? 4 ya, slide 2 sekarang. Kemudian sekarang slide 3. Ada Ririn Silaban, Fauzi, kemudian Ibnu, kemudian ada Erinda, ada Ajeng, ada Wahyu Arianda. Terima kasih. Oke, sudah? Oke, mungkin sudah berfoto-foto. Yang selanjutnya tadi Pak yang Bang yang ketinggalan closing statement untuk Apa nih closing statement tentang apa ini? Boleh motivasi, boleh motivasi deh biasanya. Ataupun Iya. kesimpulan ringkas, silahkan lah. Saya kok saya ngatur ya. Bebas. Ya mungkin ini ya, mungkin di era sekarang mungkin ketakutan terbesar mahasiswa itu ya yang sering-sering dibicarakan itu adalah ketika pekerjaan kita itu tergantikan dengan robot gitu ya, dengan artificial intelligence gitu. Nah, kalau takut digantikan dengan robot, maka kerjakanlah hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh robot gitu. Ya salah satunya apa? Ya salah satunya kita kemampuan kita bersosial gitu, kemampuan kita untuk beradaptasi, kemampuan kita untuk komunikasi gitu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan semua itu? Ya terjunlah ke masyarakat sosial agar kita dapat skill-skill yang tidak bisa dimiliki oleh robot. Kalau takut sama robot, kalau nggak takut ya nggak usah. Oke, itu aja, Bar. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Ahmad Fauzi sudah meluangkan waktu untuk mengisi salah satu seri TF Talk yang nanti kita abadikan insya Allah di YouTube lah. Oh, masuk YouTube ini ya? 2.000 follower ya. Berapa sih sekarang? Udah hampir 3.000 ya. Masya Allah. Bukan kerjaan saya sih. Bercanda Pak Rifki. Nah, mungkin itu saja mengakhiri TF Talk kita hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bang Ahmad Fauzi. Terima kasih banyak kepada semua peserta yang sudah hadir hari ini. Semoga menginspirasi ya, membuka wawasan. Kalau sebelum-sebelumnya itu kaitannya dengan industri, ada yang di akademisi gitu. Nah, ini yang melengkapi, satunya dari yang mengabdi ke masyarakat langsung seperti itu. Itu sekian dari saya menutup kegiatan TF Talk hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Bara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi.